polisi telah mencium bau busuk yang ada di rumahnya. Dan di situ ditemukan ada 29 mayat dengan posisi tertumpuk dan juga sudah membusuk. Kasus si badut pembunuh John Wayne Gacy. Tonight in News Extra, the man who committed what may be the crime of the century. His name is John Wayne Gacy, convicted of killing 33 innocent people. Menyambung dari cerita sebelumnya, John Wayne Gacy ini merupakan bos dari pemimpin anggota Chicago Ripper Crew. Buat kalian yang belum tahu cerita tentang Chicago Ripper Crew ini, kalian bisa nonton di video kami sebelumnya. Pada tanggal 22 Desember 1978, seorang lelaki mengaku kepada polisi telah membunuh lebih dari 33 pemuda dan selanjutnya menguburkan jasad mereka di bawah rumahnya. Lelaki ini bernama John Wayne Gacy dan kemudian dijuluki sebagai badut pembunuh, guys. John Wayne Gacy ini bertanggung jawab atas 33 kasus pembunuhan dan predator anak di bawah umur. Kenapa dijuluki sebagai badut pembunuh? Karena John Wayne Gacy ini suka memakai pakaian badut, lalu ia dengan pakaian badut ini menghibur anak-anak yang sedang sakit, guys. Hal ini ia lakukan mungkin karena dia senang berada di dekat anak-anak. Mungkin juga karena memang pure itu merupakan rasa empati ia terhadap anak-anak, guys. Gacy lahir di Chicago pada tanggal 17 Maret 1942. Di masa mudanya, ia tergolong orang yang normal dan ia menyelesaikan pendidikan lumayan tinggi. Tetapi di sisi lain, dia memiliki kehidupan keluarga yang kurang baik karena ayahnya merupakan seorang pecandu alkohol. Dan juga ia memiliki masalah di kesehatannya. Pada tahun 1964, Gacy ini menikah dengan seorang wanita, lalu ia pindah ke Iowa. Di sana dia mengelola restoran cepat saji yang dimiliki oleh ayah mertuanya, yaitu Kentucky Fried Chicken. Tetapi ia lalu diceraikan oleh istrinya karena ia didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan prianya. Hal ini terjadi pada tahun 1968. Atas kasus tersebut, ia dihukum selama 10 tahun penjara. Tetapi karena dia berkelakuan baik selama dalam masa tahanan, ia hanya menghabiskan kurang dari separuh masa hukumannya. Setelah ia keluar dari penjara, ia kembali lagi ke Chicago, memulai kehidupan barunya, dan ia menikah lagi dengan seorang wanita. Nah, mulai dari sini, dia menjalani dua kehidupan yang berbeda. Yang pertama, dia menjadi seorang pebisnis, seorang kontraktor, dan dia juga terkenal sebagai orang yang baik hati. Tetapi di sisi lain, dia memiliki sifat psycho dan dia menjadi pembunuh yang kejam. Pembunuhan pertama dari Gacy ini dilakukan pada tahun 1972. Rata-rata korban dari Gacy ini merupakan lelaki atau anak-anak muda dan juga karyawan yang bekerja di perusahaannya. Cara Gacy ini mengeksekusi korbannya yaitu pertama dia mengajak pulang korbannya ke rumahnya. Setelah itu dengan berbagai cara dia membuat korbannya itu menuruti kemauannya, yaitu diborgol tangannya lalu lehernya diikat. Setelah itu akan dimasuki obat-obatan. Setelah tidak sadarkan diri, Gacy memperkosa korbannya lalu dibunuh dan jasadnya ia simpan di crawling rumahnya. Crawling itu kalau rumah gaya Amerika, jadi di bawah upin ada saluran udara. Di situ Gacy menyembunyikan mayat-mayat dari korbannya. Karena Gacy ini di luar merupakan seorang yang cukup ternama dan karena dikenal sebagai badut yang suka menghibur anak-anak, jadi kejahatan Gacy ini agak sulit untuk terungkap. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali laporan atas kehilangan orang yang sampai ke polisi. Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan. Kasus pembunuhan berantai ini mulai dicurigai pada bulan Desember 1978, yaitu ketika seorang pemuda dinyatakan menghilang dan terakhir pemuda tersebut diinfokan bahwa ia bersama dengan Gacy. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ditemukan beberapa hal janggal mengenai kehidupan John Wayne Gacy.
Terlebih ketika John Wayne Gacy ini memiliki catatan bahwa beberapa tahun yang lalu ia pernah dihukum karena kasus pelecehan terhadap karyawannya. Singkat cerita, surat penggeledahan telah dikeluarkan lalu polisi mulai melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan di rumah Gacy. Baru pertama masuk di rumah Gacy ini, polisi telah mencium bau busuk yang ada di rumahnya. Tetapi saat itu Gacy masih mengelak dan ia mengatakan bahwa bau busuk itu berasal dari saluran pembuangan yang ada di rumahnya. Tetapi setelah itu polisi menemukan beberapa barang yang berkaitan dengan kwitansi toko, lalu hal-hal yang berhubungan dengan karyawannya. Dan semakin kuat bukti-bukti yang terungkap, akhirnya polisi membongkar lantai rumah Gacy. Dan di situ ditemukan ada 29 mayat dengan posisi tertumpuk dan juga sudah membusuk. Dug up a few days before Christmas and carried into the December cold, one after another, after another. Karena sudah tertangkap basah, John Wayne Gacy ini akhirnya mau tidak mau mengaku kepada polisi dan ia juga mengaku bahwa masih ada 4 korban lainnya yang ia buang di sungai dekat rumahnya karena sudah tidak ada tempat lagi di crawling space rumahnya. Lalu John Wayne Gacy ini ditangkap dan setelah persidangan ia dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan. Dia berada di dalam penjara selama 14 tahun setelah akhirnya ia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 10 Mei 1994 dengan suntikan. Fakta menarik guys, jadi selama dalam masa tahanan ini, John Wayne Gacy menghabiskan waktunya dengan melukis badut dan juga beberapa tokoh lain. Dan setelah kematiannya, lukisan yang ia buat ini terjual dan laku seharga ribuan dolar guys. Dan sampai detik ini, John Wayne Gacy ini masih mendapat julukan si badut pembunuh atau The Killer Clown. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa subscribe untuk cerita selanjutnya ya. Terima kasih, bye!